Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzalal Qur'an hudan lil muttaqina warahmah wa atamma bihi ala ummatin sallallahu alaihi wassallama afdolan ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil alimi minas syaitonir rajim. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basyira. Qala kadzalika atatska ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wala azabul akhirati asyaddu wa abqa. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu ikhwatu iman, jamaah ta'lim Masjid Al-Adha yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Semula materi yang disodorkan oleh panitia kepada saya yaitu dengan tema kepemimpinan dalam Islam, dan saya sudah menyiapkan bahannya. Namun melihat situasi dan kondisi, nampaknya memang materi ini relatif rentan. Terlebih dari kepolisian, jamaah saya mengirim WA, saya entong ngabahas heula bab kepemimpinan, karena sekarang banyak aktivis dakwah yang idealis. Mereka dijebloskan secara paksa ke dalam teralis dengan tudingan radikalis dan teroris. Barijeng secara yuridis belum terbukti, karena memang rejim saat ini nampak jelas kurang bahkan tidak menyukai para aktivis dakwah. Oleh karenanya, dengan amat sangat menyesal sim kuring banting setir materina entong bab kepemimpinan. Bilih nyerembet kadinya tungtungna kuring ditewak. Arek tanggung jawab teh panitia. Nu aman-aman weh. Nu penting ngaji kengeng ilmu. Sumuhun. Bapak Ibu ikhwatu iman, saya akan menyampaikan dalam taklim kita malam ini tafsir surat Toha ayat 124 sampai ayat 127. Surat Toha teh surat ke-20 ayat 124 sampai ayat 127. Bagaimana Allah berfirman di dalam ayat itu?
Waman a'rodo an jikri, dan barang siapa saja. Jadi huruf man di dia tergolong harfu istifham yang tidak ada pengkecualian. Siapa saja, apakah dia presiden atau sinden, gubernur atau tukang sayur, artis atau tukang petis, pokoknya sepanjang orang tersebut mengaku manusia, kemudian Allah tegaskan, bagi orang-orang yang hidupnya a'rado an jikri, berpaling dari peringatannya, fa innalahu, maka sungguh bagi orang-orang yang a'rado an jikri itu ma'isyatan donka, mereka akan diberikan kesempitan dalam hidupnya. Nah, mari kita lihat apa yang dimaksud a'rado an jikri dina ieu ayat teh. Para mufassir menegaskan, orang-orang yang a'rado an jikri, berpaling daripada peringatan Allah, yaitu pertama, bimakna orang yang tidak bertauhid. Siapa saja manusia yang hidup di alam dunia tidak bertauhid kepada Allah, satu. Yang kedua, maknanya al-Islam. Siapa saja orang yang hidupnya tidak pernah berislam. Lalu yang ketiga, berpaling dari Al-Quran. Dan orang-orang yang suka menghina dan membenci Islam. Siapa saja yang membenci Islam, mendiskreditkan Islam, maka orang-orang seperti itu fa innalahu, maka sungguh baginya ma'isyatan donka, ku Allah teh bakalan disempitkan kehidupan anak. Jadi orang yang hidupnya jauh dari ajaran agama Allah, yang tidak mau menegakkan syariat Allah, benci ke para ulama, newakan ulama terbuguh-buguh alasan. Jalma-jalma nu model kieu teh ku Allah bakalan disempitkan kehidupan anak. Hidupnya akan disempit. Jangan bayangkan sempit dina ayat ieu teh sempit di ruangan kecil. Sempit yang dimaksud doyikon di sini adalah sempit menyeluruh. Pikirannya sempit, hatinya sempit, langkahnya sempit. Semuhun sok gerak. Orang yang jauh dari bimbingan agama Allah, kalau dapat kesulitan, mudah depresi, stres, liur, jangar, ngajleng tina tower. Karena dia tidak kuat, akhirnya bunuh diri. Tidak layak orang yang mengaku Islam dan beriman lalu dia memutuskan bunuh diri. Tepantes. Mangkaning, ya bahasa Sunda mangkaning teh ya. Saya sulit mencari terjemahan mangkaning ya. Mangkaning, bunuh diri dalam Islam itu diharamkan. Man qatala nafsah bisay'in ujiba bihi biyaumil qiyamah khalidan mukhalladan fiha abadan. Siapa saja orang yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka sesuatu yang membuat dia meninggal dunia ini akan menjadi alat Allah untuk mengazab orang itu di neraka.
Jadi kalau ada orang mati bunuh diri pakai pisau, eta pesona teh kabawa ka neraka. Eta jelema teh misalnya si pisaunya ditusukkan ke jantung. Paeh ta jelema teh. Nanti pisau itu dipakai terus nyiksa anjeunna. Tusuk paeh, tusuk paeh. Tuh kegituannya terus. Khalidan mukhalladan fiha abadan. Seumur-umur di neraka nusuk anjeun. Kalau bunuh dirina ngajleng tina towerna milu ke neraka. Kalau bunuh dirina ngadu hulu jeung hulu keretana milu ke neraka. Kalau bunuh dirinya minum racun, racunnya terbawa ke neraka. Dan Allah ingin memberikan siksa betapa sakitnya kematian akibat bunuh diri. Ini orang-orang yang bunuh diri bukan orang Islam yang beriman. A'rado al-jikri, disempitkan hidupnya lantaran berpaling dari ajaran agama Allah. Bu, hirup gane, ade. Soalnya kalau ngaji sudah di maskernya sampai ke hidung, hese ngabedakeun mana nu beunta, mana nu peureum. Lanjut. Ikhwatu iman, sidang taklim rahimakumullah. Kesempitan hidup yang Allah berikan kepada orang yang a'radu an zikri, para mufassir dalam hal ini Ibnu Abbas membagi tiga macam. Pertama, ma'isyatan donka fid dunya. Hidupnya akan disempitkan Allah di alam dunianya. Jadi di alam dunianya itu sempit. Kedua, ma'isyatan fil qabri. Hidupnya akan disempitkan Allah di alam kuburna. Nukatilu ma'isyatan donka fil akhirah. Hirupna bakalan disempitkan Allah di alam akhiratna. Ada tiga kesempitan. Bapak-bapak yang di luar terdengar tidak ini? Terdengar, bagus. Munah ngaji di luar mah. Bari ngambil kopi lah. Biasanya nu di luar mah ahli hisab. Kopi jeung rokok mantap lah. Sampai di mana Bete? Sampai di mana? Tiga kesempitan. Sempit di alam dunia, sempit di alam kubur, sempit di alam akhirat. Nukumaha yang bagaimana? Nukumaha yang bagaimana? Bisi aya lain orang Sunda bisa ieu. Kudu ngarti ieu. Yang bagaimana yang dimaksud kesempitan hidup di alam dunia? Bu, konsumsinya ditahan dulu ya. Tahan dulu. Pokoknya mah tong diberi konsumsi kala, can beres ngaji mah. Sebab kalau memberi konsumsi sedang memberi pengajian mengganggu konsentrasi. Akhirnya recet konsentrasi. Nah karena ada hari materi poho yang lebih ngadek-dek kuring. Kunaon lebih ngadek-dek sieun teu kabagi. Tapi biasana ieu mah biasana ari keur ajengan mah ku panitia geus disiapkeun. Biasana sampai di mana betul? Kesempitan hidup di alam dunia itu penjelasannya begini.
walaupun ditakdirkan rumahnya gedung bertingkat, di kantor menjabat, mobilnya sedan mengkilat, depositonya berlipat-lipat, tanahnya diunggal tempat, istrina cantik memikat, jumlahna aya 4. Ajaran agama Allah mah tetap moal bagja. Kurang jeung kurang, lieur jeung lieur. Mengapa? Karena kekayaan, jabatan yang diperoleh dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat. Beunghar tapi menang memanipulasi, menang nipu, menang korupsi, ngadahar anggaran fiktif, nyen jalan nu kuduna 200 drum nu dipake 100 drum. Kamana 100 drum deui diuyub. Pan ayeuna teh loba tukang nguyub aspal teh. Leresna saya punya banyak jamaah. Pokoknya saya banyak cerita. Dulu sebelum ada KPK, itu tanda tangannya itu bisa mendatangkan uang berkarung-karung. Karena dia yang menentukan boleh tidaknya sebuah perumahan dibangun. Itu tanda tangannya duit nanti karungan, sekali tanda tangan 2 karung. Nah di karungan supaya tidak ada yang curiga. Kalau ditanya naon eta teh panen sampe, padahal jerona duit, banyak uangnya, masya Allah. Apa yang terjadi ibu bapak? Uang yang haram tidak akan berjalan dan Allah tidak mendorong orang tersebut untuk melakukan yang halal. Coba ada rampok ngebobol ATM, miliaran ATM jadi bobol. 2 hari tertangkap aparat, interogasi, mana duitnya? Apa ada jawaban dari perampok? Disodakohkeun ke Masjid Al-Adha. Tidak ada. Dipakai minum-minum, dipakai judi, dipakai awe, tah gitu. Semohon sesuatu yang haram menuju kepada yang haram. Nah itu beberapa jamaah saya yang sempat dekat konsultasi terus menyesali betapa dosanya begitu banyak. Saking lobana duit bawaan teh ke arah nukarar itu judi awewe. Sekali jajan awewe teh di kamar teh 3 tekagok-kagok. Makanya penyakitnya kencing manis, kencing pahit, mencret, nyeri huntu. Allahu Akbar. Dan saya menyaksikan waktu sakaratul mautna, dia berteriak, "Ustaz, sakit Ustaz, sakit." Grep, pae. Kernu kitu mah pae. Kernu soleh mah maut. Ngejerit. Karena jinah sering. Kemudian mauk duit sering. Uang tepararugu sering. Ya sudah. Dan untuk bertobat karena jinah itu tidak cukup istighfar bilisan. Kalau ada orang penjinah, kalau mau tobat, siap menerima hukuman Allah. Jaldu mi'atin warajmu. Cambuk 100 kali, rajam sampai mati. Baru dihampura, di akhirat mau dirajam ku Allah. Tapi kalau misalnya di Indonesia tidak kondusif menegakkan hukum rajam, ya minimal
istighfar bil lisan, istighfar bil qalbi, istighfar bil amal. Perbanyak amal we. Ngantong diulang deui. Nanti perhitungan di akhirat. Buktina anjeunna di penghujung hidupna rajin ibadah salat. Tapi waktu meninggal dunia sakaratul mautna, dia berteriak nyeri, sakit. Itu saya dengar langsung. Kan saya ini di tengah kesibukan dakwah sering menuntun orang sakit yang sulit mengatasi penyakit. Saya sering diundang. Saya spesialis mendorong orang sakit susah mati. Jadi kalau ada yang sakit ngagoler teu hudang-hudang, di mana-mana nu ngagoler mah teu hudang, itu pasti manggil saya. Dia sudah diinfus, mulutnya pakai selang, hidungnya pakai selang, ininya di bolongan, dek, hirup ente, maut ente. Panggil saya, deteksi ku abdi, dorong doa, make doa. Allahumma ahyihi ma kannatil hayatu khairan lahu wa tawaffahu ma kannatil wafatu khairan lahu. Ya Allah, hidupkan orang ini kalau hidupnya lebih baik untuknya, wafatkan orang ini kalau wafatnya lebih baik untuknya. Biasanya kalau orang-orang yang relatif soleh, eta setelah saya dorong pakai doa itu pasti maut. Tapi doa ini tidak boleh sembarangan. Jangan kemudian dicatat, diapalkeun. Geus apal ningali mitoha nyeri huntu. Eta minantu nurus tunyung. Piraku mitoha nyeri huntu, Allahumma ahyihi. Teu meunang. Sampai di mana bete? Piraku ngaji sampai di nyeri huntu. Kesempitan hidup di alam dunia teh kitu, hirupna teu barokah. Hidupnya tidak barokah. Apapun kekayaan yang dia miliki tidak akan mendatangkan ketentraman untuknya, karena cara perolehannya tidak sesuai dengan syariat. Nanti puncakna ya, orang-orang yang a'rada an zikri, yang berpaling dari ajaran agama Allah, maka di saat dia sakaratul maut, malaikat akan memperlakukannya secara kasar, tidak bersahabat. Bapak Ibu silakan lihat Al-Quran di rumah, surat ke-6 ayat 93. Konteks ayatnya surat ke-8 ayat 50. Dua ayat ini saling mengisi. Allah terangkan, walau tara ijid zalimuna fi gamaratil maut. Jika engkau mampu melihat, hai Muhammad. Jadi yang dimaksudnya Muhammad di dia, tapi secara keberlakuan ayat untuk semua orang. Walau tara, taknya di sini domir anta. Walau tara, kalau kamu bisa melihat, pasti kamu tidak sanggup. Iziz zalimuna, ketika orang-orang durhaka, zolim, berani melawan kepada Allah, menghina Rasul, merendahkan martabat ulama, maka Allah katakan, wal malaikatu basitu aidihim, aku utus sejumlah malaikat dalam jumlah yang tidak terbilang. Lalu malaikat datang dengan tampilan yang tidak bersahabat, mengembangkan sayapnya, dikibaskan sekencang-kencangnya, diarahkan ke wajah dan punggung-punggung orang durhaka. Yadribuna wujuhahum, ditinju mukana, ditinju tongongna. Jadi jelema durhaka teh
sebelum menghembuskan nafas dari jasadnya, ku malaikatnya digebugan. Bisi ibu bapak terpercaya, sok mau tiula dina kaayaan teu ibadah, sok geura cekel WA na, ngirim WA ka abdi nya panjelema ayeuna mah loba nu baradagong teu sieun ka Allah teh. Lamun enggas ku malaikat ditinju mukana karak ngogorowok, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhan, jangan sekarang kau cabut nyawaku, aku belum siap mati. Tuhan, beri aku waktu beberapa saat saja, sedetik gemana. Kernaon anjan minta ditambah deui jatah hirup. Dia berkata, Fa'asaddaqa wa akum minas solihin. Jika engkau menambah jatah hidupku ya Allah, aku akan banyak sodakoh dan beramal soleh. Banyak sodakoh dan beramal soleh. Jawaban Allah, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Apabila ajal sudah datang, kematian tidak bisa ditunda-tunda. Akhirnya orang durhaka itu tatkala memasuki proses sakaratul maut, selain sakit, dipukuli oleh malaikat, diperlakukan secara kasar oleh malaikat, maka malaikatnya pun mencabut ruhnya dengan paksa. Hadirin, ini tidak semua orang saya beritahu, rahasia. Dan saya berkata begitu dalam setiap pengajian. Ruh yang dikeluarkan malaikat dari orang durhaka itu dari rongga mulut. Kalau orang soleh, insya Allah termasuk orang sadaya, ruh kita itu keluar dari ubun-ubun. Makanya orang soleh mah waktu menghembuskan napas, ininya itu berkerut sedikit, terkadang ada keringat kecil antara ujung kening dengan rambut. Itu yang disebut keringat rahmat. Tidak semua orang saya beritahu ini. Tapi kalau orang durhaka, keluar ruhna dari rongga mulut. Kenapa? Karena dia menahan ruhnya, tanda tidak siap menghadapi kematian. Mengapa dia tidak siap menghadapi kematian? Karena dosa-dosanya yang membuat dia takut menghadapi kematian. Tong ayeuna, jangan sekarang, aku tidak siap mati. Tuhan, beri aku waktu untuk sedekah beramal soleh. Saya akan bangun sebelum azan dikumandangkan, mau datang ke Masjid Al-Adha. Kitu jelema teh. Lamun keur sakarat. Jadi loba jelema teh nu karak eling, karak sadar lamun malaikat geus hareupeun. Lamun ayeuna mah hare-hare. Lebih penting ikatan cinta dari pengajian. Saya tidak pernah nonton, cuma ngintip sedikit. Itu pun kalau ada waktu. Tapi alhamdulillah waktunya ada saja. Sampai di mana beda? Allahu Akbar. Ngarate tunu. Lamun ngaji ngadalil wae, tungtungna jempe, dengdek. Ngarti ente. Kajian dibere kopi oge. Geus tuman dengdek mah dengdek we. Lanjut Bu. Ikhwatu iman, kematian yang sangat hina, kematian yang sangat hina seperti itu, inilah yang dimaksud ma'isatan donka fid dunya. Hidupnya di dunia sempit.
Walaupun rumahnya lega, luas, sempit, menang mauk mah sempit. Nabi itu presiden dunia akhirat, tapi johir rumah beliau sederhana. Tidak seluas Masjid Al-Adha, tapi Nabi adalah manusia yang paling bahagia dunia akhirat. Jadi bukan jaminan rumah gede teh bahagia. Komo gede menang mauk, menang korupsi, loba juri di jerona. Dulu kan di TV ada acara tim pemburu hantu. Sekarang sudah berhenti itu tim pemburu hantu karena capek. Disangkana jurik dengan hiji meureun. Ayo we diberi gelewut, beli gelewut. Capek eureun we meureun. Saya lihat acara tim pemburu hantu, member-member yang perlu jasa tim pemburu hantu rata-rata rumahnya besar dan bertingkat. Tidak ada member yang perlu jasa tim pemburu hantu rumahnya kecil. Teu aya. Komo ima leutik menang ngicil. Teu aya. Jurikna ge teu betah. Da jurik mah paling resep di imah nu gede. Nyieuna dina barang haram, betah da jurik teh. Sumohun. Yang kedua, hadirin, ma'isyatan don kafil qabrihi, hidupnya akan disempitkan di alam kuburnya. Jadi di dunia sakaratul maut na celaka, di waktu masuk ke alam kubur, ke alam barzah, dia diperlakukan penuh dengan kehinaan. Mana dalilnya? Tolong lihat surat Al-Mu'min. Ada surat Al-Mu'min, ada surat Al-Mu'minun. Kade dah. Kalau Al-Mu'minun surat urutan ke-23. Kalau Al-Mu'min surat urutan yang ke-40. Nah, sekarang kita lihat dalam surat Al-Mu'min surat 40 ayat 46. An-nar yu'raduna 'alaiha guduwa wa asya wa yauma taqumus sya'ah adkhilu ala fir'auna as-saddal azab. Hei neraka, cek Allah deh, perlihatkan keberadaanmu. Apa yang dimaksud keberadaanmu? Berbagai macam bentuk-bentuk ajab yang Allah telah ciptakan, tembongkeun, perlihatkan. Kepada siapa? Kepada orang-orang durhaka. Di mana? Fil qabrihi, di alam kubur. Iraha diperlihatkan, guduan wa asyian, pagi dan sore, bimakna dari waktu ke waktu. Jadi guduan wa asyian teh secara johir bahasa pagi dan sore, tapi makna sesungguhnya dari waktu ke waktu. Teu eureun ini dalil tentang adanya azab kubur. Ini juga sekarang masih ada sekelompok orang yang meragukan tentang alam kubur. Malah ada sementara ustadz yang menantang, tidak ada azab kubur. Mana tunjukkan dalilnya? Tah, si ustadz ini kudu diwaspadai. Kudu diwaspadai lamun aya ustadz nu ragu dengan siksa kubur. Bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita di saat kita sholat fardu subuh dan maghrib, di ujung tasyahud, fil alamina innaka hamidum majid, jangan salam dulu. Berdoalah kepada Allah, minta kepada Allah atas 5 perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini rawahul Muslim.
Hadis sahih. Jadi baca dah setiap solat subuh dan maghrib. Kenapa subuh dan maghrib? Lantaran solat subuh dan maghrib disaksian ku malaikat penjaga siang dan malam. Semohon kade ia kudu ngerti. Bapak ibu percaya ada ajab kubur tidak? Walaupun can kaditu ayah. Dah di zaman Nabi pernah waktu Nabi mengendari ontaknya yang bernama Al-Qaswa, ontaknya ngadadak meringis, bunyi tepada rugu sampai Nabi mau terjatuh karena terkaget-kaget untaknya. Di depan ada makam orang Yahudi yang menjerit histeris, dan Allah hanya mengizinkan binatang yang bisa mendengar. Jadi lamun orang nguburkeun jelema aya ayam bunyi ketok ketok ketok, itu berarti ayam itu hayang ngendok. Nya hayam teh bisa ngadengi kok anjing bunyi ngalolong. Saya mah ku Allah diberi ilmu teh di mana-mana. Saya mengantarkan orang ke makam, tetangganya tidak ada yang mau mengantar. Kebetulan suaminya kenal baik. Pak Kiai tolong saya, nggak ada di sini orang yang bantu saya. Saya datang, saya tidak tahu latar belakang istrinya itu. Ironisnya, tidak ada satupun tetangga yang hadir. Waktu mau dikubur, kesulitan lahan makam. Di sana ditolak, di sini ditolak. Akhirnya ada orang yang mau menolong. Sok lamun bade mah di makam abdi, makam keluarga saya. Oh, oleh suaminya disambut, mangga Pak, berangkat. Saya duduk di ambulan. Sampai di makam, saya lihat, kebetulan dikuburnya jam 11 siang. Itu makamnya tuh bagus, kondusif, sepi, jeung banyak pohon awi. Cocoklah ke mayit mah. Cocok ke mayit mah. Banyak pohon awi, udaranya sejuk gitunya. Pasti. Saya datang bener. Itu yang namanya anjing gogok tertidur semua, sedang tidur manis di gogok teh. Ayam juga pada tidur, dah ngahiliwir udara teh. Pada saat dimasukkan, ini penggali kubur menggotong opatan teh labuh, berat ngadadak si mayit teh awak leutik tapi berat. Labu opatan, tambah deui duaan. Akhirnya masuk ke liang lahat. Seusai ditimbun mayit teh, saya baru mau mimpin doa. Eta anjing nu ngagoler jeung hayam nu tibra haruda kabeh. Ribut kabeh. Kok. Terjadi abdi ngadoakeun. Kalau anjing itu dan hayam diizinkan Allah untuk mendengar jeritan orang yang diazab. Tapi kita jangan ekstrim, jangan demonstratif. Ada tetangga maut mekal hayam. Mekal hayam, tetangga maut mekal hayam. Hayam nyaho aing cenah hayam nyaho. Tong gitu coy. Sampai di mana bet? Ayam menggoreng. Allahu Akbar. Bapak Ibu, yang namanya proses di alam kubur itu, ketika orang ini masuk ke liang lahat, lalu didoakan oleh orang yang berdoa,
Maka usai prosesi langsung malaikatul penjaga alam kubur hadir. Uqud, tuh, uqud. Qa'ada yaqudu fi'il amarna uqud, duduk. Jelma nu doraka mah diukna teh bari sieun. Unjur man huwa, lihat siapa dia. Orang yang durhaka melihat ada sosok manusia wibawa bersinar wajahnya, hanya menjawab la adri, la adri, la adri. Saya tidak kenal. Disodorkan pertanyaan yang paling ramai diungkap oleh para mubalik. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? La adri. Lantaran kerhirup tara wawuh ka Allah. Man nabiyuka, saha nabimu? Tewawuh la adri. Tak itu. Man ikhwanuka, siapa saudaramu? La adri. Lantaran tedek wawuh jeung tetangga. Ma kitabuka, apa kitabmu? Tidak bisa menjawab lantaran cara maca Al-Quran. Aina kiblatuka, kemana arah kiblatmu? La adri, saya tidak tahu. Karena tidak pernah sujud menghadap Allah ke arah kiblat. Tah, geus tah nu kararieu mah ku Allah teh diazab dengan tangan-tangan malaikat penjaga kubur. Kening orang tersebut dipukul ku besi godam, besi yang amat panas dan keras. Digebuk keningna, digebuk kepala belakangna, ngejerit histeris. Jika Allah memperdengarkan jeritan orang ini, maka orang yang hidup akan pingsan saking kutarikna. Apa berhenti ajab itu? Tidak. Langsung datang lagi makhluk yang serupa dengan orang itu. Tapi tubuhnya penuh kudis. Kudisnya kudis basuh. Saha anjeun? Tong loba nanya, aing teh maneh. Arik naon anjeun? Tong loba nanya, cicing. Amal perbuatan digambarkeun ku jelema nu sarupa awakna jeung manehna, tapi seluruh tubuhnya penuh dengan borok basuh jeung bau hanyir. Lain bau bekok, hanyir. Pan orang Sunda teh aya hitut, aya bekok. Lamun hitut keluar ti budak ngora, lamun bekok keluar ti nini-nini jeung aki-aki. Bukan masalah leuwih bauna. Lamun aki-aki jeung nini-nini mah tenagana geus ngurangan. Konsentrasinya sudah lemah. Kadang-kadang di luar kesadaran keluar we bek tak gitu. Karena di belakangnya ada huruf kop, jadi pakai kol-kola kubro, bekok tak gitu. Nuhun eta kol-kola teh mantul, bekok. Eta sejarah bekok teh. Sampai di mana, Bel? Astagfirullah. Kira aku ngaji sampai di bekok. Akhirnya orang itu memeluk, dipeluk. Semakin meronta, semakin tarik, bau hanyir jeung teungeunah. Itu gambaran. Lalu apa lagi macam ajab kubur itu? Allah akan melepaskan binatang melata. Sejenis ular tapi bukan ular. Binatang itu namanya dua. Suja al-akra atau tinin. Matinin ya Rasul. Apa tinin itu ya Rasul? Nabi katakan tinin itu seperti ular tapi bukan ular. Matanya buta, telinganya tuli. Besarnya sebesar badan mayit. Panjangnya sepanjang ukuran makamna. Jumlah binatang eta teh 99 ekor. Satu ekornya memiliki 7 kepala. Di kepalanya itu ada gigi taring 99 atas, gigi taring 99 bawah. Jadi si gigi nate taring kabeh.
Karena dia binatang suja al-aqra teh karena belit jeung ngagigit-gigit daging tulang jelema doraka. Ila mata ya Rasul, sampai kapan ya Rasul? Ila yaumi yub'asun, sampai datang hari berbangkit. Jadi jelema doraka di alam kubur nate disempitkeun. Summa yudayiku alaihi fil qabrihi illa an takhlifa lahu adla'uhu. Kami hempit seluruh tubuhnya hingga hancur tulang rusukna. Ngejerit. Na'udzubillah min mangkaning dina hiji saat urang sadaya bakalan maut. Lamun urang geus maut, urang masuk ke alam kubur. Maka mumpung hirup kene, mari berlindung kepada Allah dari azab kubur. Berlindung kepada Allah dari azab kubur. Banyak ketaatan kepada Allah. Di antaranya salat tepat waktu berjamaah. Semohon ya Masjid Al-Adha subuh pinuh henteu? Pinuh. Jelema eta teh. Kade ieu. La sholata li jaril masjidi illa fil masjid. Tidak ada solat bagi orang Islam yang beriman yang rumahnya bertetangga dengan masjid kecuali solatnya di masjid. Berapa jarak yang disebut tetangga masjid itu? Arbaun daron jaron, 40 rumah kanan kiri depan belakang Masjid Al-Adha itu kedah ke masjid. Terutama kaum laki-laki. Bahagia yang punya rumah berdekatan dengan masjid. Jadi kita nikmat berjamaah. Suhun. Pada kaim nu mana? Pada kaim nu mana? Ka mana? Oh iya. Ah iya. Saya titip pesan supaya Masjid Al-Adha pinuh subuh. Tolong muazin. Tadi kan sepuh ya. Mana tadi yang ngajan tadi Pak Sepuh teh? Semangatnya bagus itu. Bagus toh. Pertahankan. Tapi tolong anak muda bantu kolotek karunya napas teh. Ayeuna mik bikin kitu. Karunya bantuan ku anak muda. Semangatnya bagus karena pahalanya besar muajin teh. Si bapak punya ilmu, wah yuk pahalanya gede ajan. Tapi anak-anak muda jangan berdiam diri, tulungan kolot. Jadi kita harus jadi muajin anak-anak muda daripada gigitaran pinggir jalan nogara waktu para rugu menang pahala ente. Nges latihan jadi muajin. Nungeuna subuh mah kudu nungeuna. Supaya tersentuh jelema nu di imah teh. Kalau umur 70 tahun ke atas mah sudah pabelit jeung batukna. Allahu Akbar, Allahu Akbar tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi nu di imah teh boro-boro hayang hudang. Asa dipepene. Tapi kalau anak muda yang napasnya masih panjang, vokalnya masih bersih, jadilah muajin yang enak seperti Bilal bin Rabah, Umi Maktum, menyentuh kolbu. Ajan itu pakai jiwa, bukan pakai nafsu. Pan aya budak ngora aja nama ke nafsu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cep nu ngadenge teh gandeng. Pakai jiwa ajan mah. Allahu Akbar. Tuh pakai jiwa. Pakai jiwa eta teh. Jadi nu ngadenge teh, di mana eta aja? Bari peureum di mana? Tadi Al-Adha, oh peureum.
Elelewe nu kitu mah. Sumohun. Nah, gitu. Imamna subuh mah yang terpilih, makhrajnya terjaga, qiraahnya merdu, surat yang dibaca variatif. Gitu subuh mah. Entong hayo subuh mimpin waduha watidi waduha watini. Ti kuring letih keneh. Ti kuring letih keneh. Eta imam salat subuh teh nu dibaca teh anger we si waduha jeung si watini. Cuman ibu lamun seri tong ditahan. Bisi ngejepret di handap. Da orang Sunda mah lamun aya nu hitu teh sok diteangan. Pret saha. Jangan pernah neangan nu hitut. Hiji Allah gawe. Kadua di mana ketemuna teu meunang hadiah. Katilu neangan nu hitut hese panggih. Kenapa neangan nu hitut hese panggih? Lantaran nu hitut sok milu neangan. Lanjut. Bagaimana supaya kita terhindar dari azab kubur? Jangan tinggalkan sholat fardu. Yang terbaik sholat fardu itu as-salatu ala waktiha wa jamaah fil masjidi. Sholatlah tepat waktu berjamaah di masjid. Jika kalian tahu keutamaan sholat berjamaah, maka kalian akan merangkak ngarondang ti imah anjeun masing-masing lantaran pahalana gede. Piraku orang arek ka masjid ngadaguan ngarangkak mumpung keur sehat blecet mumpung hirup. Lamun geus maot mah moal bisa deui salat kalaka disolatkeun. Bilih aya nu tara salat. Ada yang bertanya, apakah mayitna menang disolatkeun? Ya, kalau sebagian mengatakan kalau dia orang mengaku Islam menang keneh. Jadi lamun aya jelema ngaku Islam tapi jarang ketinggal di salat, mayitna menang keneh disolatkeun. Tapi teu ngeunah make keneh. Menang keneh. Yang bagus mah kudu disolatkeun. Tah, kudu disolatkeun. Bagaimana kalau ada orang Islam tara ke masjid? Apakah mayitna kudu dibawa ke masjid? Tanya ke mayitna. Mana yang ke masjid? Pasti ngajawab mau aing. Makana nu hirup tong nyanyahoanan. Lamun bapak ibu hayang disolatkeun di masjid, mayitna keur hirup kudu salat. Tong licik. Hari hirup tara solat, hari geus maot hayang disolatkeun, licik. Pan ada pepatah dalam bahasa asing, fry before are you be fried. Sakitu-kituna. Menang ngapalkeun 7 minggu itu teh. Salatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Jadi lamun orang hayang disolatkeun keur hirup kudu lah gitu. Apalagi di sini banyak orang tua saya yang usianya sudah di atas 60, ya Allah. 70-nya Pak ya, 70. Tinggal menunggu panggilan. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu ti payun sim kuring ti pengker. Atau barangkali sim kuring ti pengker. Ibu Bapak ti payun. Mudah-mudahan Ustadz mati pengker. Da Ustadz mah loba urusan. Ngurus umat abdi mah. Geus umat tiheula ka ditu. Sing ridho we. Yang kedua, agar terhindar dari azab kubur, hati-hati dengan air kencing. Istanjahu anil bauli fa in amma ta'ajabil qabri minhu. Hati-hati umatku dengan air kencing. Kebanyakan umatku di alam kuburnya diazab oleh Allah karena waktu hidupnya kencing tidak pernah dibersihkan.
pipis tara cebok kabawa salat najisna, eta penentu ajab kubur. Makanya kepada yang sudah beser sekali kencing misalnya ya, tetap bersihan. Kalau yang bergantung dengan naon tah aya tempat khusus lantaran hoream ke kamar mandi mangga. Tapi ketika mau sholat mandi dulu, yakini, pastikan bersih badan dari najis kencing. Tapi kalau yang masih muda-muda pipis cebok. Yang suka kencing tidak cebok kebanyakan kaum laki-laki. Kau mau pulang kampung lewat tol, tetahana yang pipis langsung beri nangtung di pinggir jalan, tara cebok. Minimal ya mah disintreut, maksimal diadu-adu jeung tembok. Oh gawe jelema teh sakitu barang mahal disintreutkan wae. Tong loba disintreut bisi miring. Sohon cebok. Tidak ada air, Pak. Tisu tidak ada, Pak. Keluar cari rumput garing, Ustaz. Ranting tidak ada, Ustaz. Kayu tidak ada. Batu ngan omah tong dipek-pek. Emangnya belut. Yang ketiga, kalau ingin terhindar dari azab kubur, jangan jadi pemabok. Keempat, jangan berzina. Kelima, jangan memakan riba. Keenam, jangan mengadu domba, menggunjing orang, ngagogoreng bacur. Allahu Akbar. Dan amalan yang harus diperbanyak, seueur sodako, sholat berjamaah, banyak baca Quran, sambung silaturahmi. Insya Allah aman orang di alam kubur. Makanya ibu, kalau ada tetangga dapat kemajuan, tolong jangan diomong-omong. Pan ayeuna teh keur usum yeuh, ngempitnah orang, ngagogoreng batur. Orang Islam yang baik dan beriman, kalau ada orang dapat kemajuan, katakan alhamdulillah, ngiring bingah. Ngiring bingah na sebagai hati, ngiring bingah. Tong make nafsu, ngiring bingah. Yang ketiga, Bapak Ibu, ma'isatan dan kafil akhirah. Orang-orang yang a'radu an zikri di akhirat bakalan disempitkan Allah. Seperti apa? Kesempitan yang dimaksud adalah Allah akan membutakan orang itu di akhirat dengan sebuta-butanya. Rabbi, lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Tuhan, kunaon abdi ayeuna lolong, baheula mah kuring teh beunta di alam dunia. Akhirnya dia begitu sangat menyesal dan digiring oleh Allah menuju neraka. Dan tatkala sampai di neraka, dia minta kepada Allah untuk dikembalikan ke alam dunia. Tetapi Allah hanya menjawab, ikhsahu biha wala tukallimun. Cicing sia di dianya, tong loba nyarios. Nauzubillah min tah sakieu we heula kuringna capek. Bapak Ibu mangeunah cakakak bari minum kopi. Abdi mah encan saleueut-leueut teuing. Ngambeuna we wungkul. Saya buka kesempatan, barangkali ada yang ingin menyampaikan pertanyaan. Mangga silakan. Barangkali ada yang mau bertanya. Sumuhun Ibu, mangga. Silakan. Assalamualaikum. Ustaz, tadi kan ada dari Allah kalau kita melakukan sesuatu kesalahan
bagaimana? Sumohon. Sami-sami ibu. Saya jawab dulu. Tugas kita sebagai hamba Allah yang merasa sudah melakukan dosa dan kesalahan, jangan pernah putus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Karena Allah itu Ghafurur Rahim, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pengampun. Jadi tidak boleh pesimis. Sepanjang ruh sepanjang ruh sebelum sampai di tenggorokan, bertobatlah. Bagaimana cara bertobatnya? Lisani istighfar, hati menyesali dan berjanji tidak mengulang, dan banyak melakukan ketaatan kepada Allah, konsisten dalam keadaan tobat itu. Nanti di akhirat Allah akan mempertimbangkan. Walaupun memang Allah sudah menentukan hukuman demi hukuman terhadap pelaku pelanggaran. Kalau mencuri, tidak serta-merta pencuri itu dipotong tangan. Allah akan bertanya, hakim akan bertanya, mengapa engkau mencuri? Saya mencuri terpaksa karena memang butuh. Seperti apa yang pernah terjadi di Garut. Di Garut ada seorang bapak mencuri handphone. Lalu pada akhirnya tidak diputuskan ke pengadilan, oleh jaksa dibatalkan. Karena memang pertimbangan kemanusiaan. Gitu jambunya, tugas orang mah bertobat kepada Allah, taubatan nasuha. Yes lah, abdi mah dibungkus. Ya, silakan yang lain. Ya, bagi yang bertanya ada hadiah. Ibu diterima dulu. Nah, Video bagian pertama. mangga Bapak. Bungkus kopi. Silakan, Pak. Untuk Akamuddin. Yang itu yang dipegang pemerintah. Tadi kami sudah menyampaikan bahwa orang yang susah dengan ekonominya ada doanya. Bagaimana hubungannya dengan kalau ada orang itu yang katakanlah sudah sakit-sakitan terus gitu kan? Kalau kita mendoakan, artinya kan? Seperti yang doanya, kira-kira hukumnya bagaimana? Iya. Terima kasih. Saya mohon. Ketika ikhtiari medis sudah kita lakukan seoptimal mungkin, lalu tidak ada penyelesaian, maka memohonlah kepada Allah keputusannya yang terbaik. Tidak berdosa. Justru itu yang Allah sukai. Jadi jangan bergantung kepada medis, tapi harus diimbangi dengan kekuatan Allah, dan itu yang Allah sukai. Kan kebanyakan orang terlalu mempercayakan sembuh tidaknya seseorang dari medis, dokter. Allah dilupakan. Itu yang saya maksud, ada kolaborasi. Medis jalan, ngadoa jalan. Tapi membacakan doa, memohon keputusan Allah yang terbaik jika medis ini sudah optimal. Tapi kalau baru masuk langsung dibacakan doa itu belum waktunya. Jadi lihat dulu situasinya. Kalau sudah berlarut, biaya sudah besar keluar, tidak sehat-sehat, tidak ada perubahan, mintalah kepada Allah keputusannya yang terbaik. Begitu Pak? Zohan. Ada lagi? Kemudian sebaliknya kopi sama doanya untuk doa untuk Pak Amaluddin. Iya. Mah iya, ayah iya. Ibu Harjo. Bu, bagaimana apa Pak Nabi?
Waalaikumsalam warahmatullah. Saya mau nanya Pak tentang yang berzina itu. Kalau di dunia sudah ditanjang 100 hari sampai meninggal, apakah di akhirat nanti masih harus mempertanggungjawabkan? Iya. Dan untuk yang itu lagi, seandainya itu nikah di luar itu juga gimana? Iya. Nikah di luar nikah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ada orang yang berzina, kemudian dia ikhlas, ridho, siap menerima hukum Allah, maka di akhirat akan selesai, tidak ada lagi azab. Karena dia sudah siap menerima hukum Allah di dunia. Tapi masalahnya bagaimana kalau di dunia tidak kondusif menegakkan hukum itu? Ya tadi saya katakan, taubatan nasuha. Mudah-mudahan ada pertimbangan di akhirat. Pertanyaan kedua, bagaimana kalau ada orang hamil di luar nikah? Jelas orang yang hamil di luar nikah itu sudah melakukan perzinahan. Dan dia harus siap dihukum. Kalau berhubungannya bujang gadis, sekali hubungannya nih, sekali langsung jadi, misalnya dia tergolong jinah goir muhson. Hukumannya itu jaldu mi'atin wa nabyu sanatin. Cambuk 100 kali, penjara setahun. Kalau bujang gadis. Tapi kalau dia melakukan hubungannya lebih dari sekali, walaupun belum pernah menikah, tapi melakukan hubungan suami istrinya lebih dari sekali, dia terkategori jinah muhson. Jaldu mi'atin warrajmu. Cambuk 100 kali, rajam sampai mati. Nah, lalu bagaimana menyikapi orang yang hamil di luar nikah? Jangan dinikahkan. Saran saya dan pendapat yang saya pilih, orang yang sedang hamil, berapapun kadar kehamilannya, oleh siapapun hamilnya, dia tidak boleh dinikahkan. Dalilnya surat At-Tolak, surat 65 ayat keempat. Wa ulatul ahmal ajaluhunna ayadokna hamlahunna. Masa idah, masa tunggu wanita hamil sampai melahirkan. Jadi saya mau tanya ke ibu-ibu yang masih punya suami, kalau ibu hamil oleh suami ibu, halal tidak hamilnya itu? Ibu hamil oleh suami ibu, hamilnya halal tidak? Itu. Setelah ibu hamil, suami ibu meninggal dunia, apakah boleh ibu sedang hamil dinikahkan? Kenapa? Karena sedang masa idah. Jadi perempuan yang sedang hamil itu masa idah. Yang punya masa idah itu perempuan. Laki-laki tidak punya masa idah. Laki-laki hanya punya masa bodoh. Ya Bu ya? Hamil halal pun tidak boleh dinikahkan, apalagi hamil menang maut, hamil secara ilegal, tidak boleh, harus nunggu melahirkan dulu. Kalau dia sedang hamil dinikahkan, lagi-lagi pernikahannya batal dan hubungan suami istrinya sebagai zina. Gitu Bu. Nanti kapan-kapan saya akan bahas macam-macam pernikahan yang dilarang dalam Islam. Ya Bu ya. Terima kasih. Tapi sekarang itu Pak Ustaz, banyak yang nikah secara siri. Kalau nikah siri, pengertian siri itu lawan dari jahar. Jahar itu
jelas. Sir itu tidak jelas. Kalau memenuhi rukun nikah sah. Kan rukun nikah itu 1 calon pengantin laki-laki dan perempuan, 2 wali yang sah dari perempuan, 3 saksi dari kedua belah pihak, 4 mahar, 5 ijab kabul. Sah. Walaupun tidak tercatat administrasi dari pihak KUA, sah. Syirik yang begitu sah. Begitu. Jangan rek daun nikah siri-siri, nikah mah kudu bari seuri. Itu. Secara hukum sah kalau rukun nikahnya dipenuhi. Begitu, Pak. Kayak orang bahas, irah-irah lamun diundang deui. Sumuhun. Ini yang ada. Iya. Terima kasih. Barangkali ada salah satu fenomena yang pada masa sekarang itu sebenarnya sudah harusnya dia itu sadar seorang tokoh bahwa dia itu ahli agama, tapi karena misalkan karena ada pekerjaan atau jabatan sehingga yang haram juga kan di apa gitulah dilabrak Sumuhun. sehingga yang lain juga dia mengikuti karena jejak dia begitu. Nah ini barangkali dosanya itu apakah beruntun pada yang lain mengikutinya atau bagaimana? Sumuhun. Mohon ini, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau orang alim yang paham agama, benar-benar paham, dia tidak akan berani melanggar. Kalau orang disebut paham tapi ngelanggar, berarti itu paham. Dosana teh langkung agung nu kitu teh. Kabur ramaktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar murka Allah ke jelema nu ngarti tapi dilakukan, dipraktekkan, dilanggar ku manehna. Dosana teh gede. Lebih baik nu teu ngarti. Ku Allah dimaklum, ya mah nu ngarti ngalanggar. Sidik zina teh haram, tapi manehna hayang nyobaan. Gitu. Berarti dia terkalahkan oleh syahwatnya dan setannya. Jadi lamun ditaros kumaha ya jelema teh dorakana gede. Tapi kalau bertobat insya Allah asal taubatannya taubatan nasuha, berjanji moal mulangi deui. Itu. Begitu Pak. Nuhun Pak Ahmad tuh geus menang kopi dah. Nuhun. Angkana sing loba nanya di dia mah. Ya cukup. Iya. Terima kasih banyak kepada ibu bapak. Jika ada tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Semoga Allah meridhoi pertemuan kita dan apa yang saya sampaikan mugia sing janten ilmu nu manfaat dunia wal akhirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.